Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah media dakwah Majelis Darul Mustafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan setiap manusia, khususnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling sangat dicintai Nabi Muhammad SAW adalah memakai sesuatu yang dapat memberikan suatu pahala yang besar di hadapannya. Apa itu yang harus digunakan? Yaitu siwak. Siwak adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Siwak yang dari arak. Siwak yang tumbuh di kota Arab, kemudian diambil orang-orang yang ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga mendapatkan pahala besar di hadapannya. Makanya siwak itu kenapa disunnahkan? Karena bermacam-macam raga, bermacam-macam fadilah-fadilah dan keutamaan di dalam siwak. Sehingga Nabi SAW bersabda, siwak, memakai siwak di dalam ibadah lebih mulia, lebih afdal daripada 70 rakaat bighairi siwak. Lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kalau memakai siwak itu lebih afdal, lebih besar pahalanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena manfaatnya besar di hadapan Allah. Setiap salat kita disunnahkan untuk memakai siwak. Apa saja disunnahkan? Ketika baca Al-Quran, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berselawat pada baginda Muhammad SAW, ketika kita iktikaf di masjid, ketika kita salat sunnah, ketika kita beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menggunakan siwak. Ketika bangun dari tidur kita pakai siwak. Bangun dari tidur, ketika mau tidur dan bangun dari tidur, ketika berjalan menuju masjid ataupun dari mana tempat yang Allah ridhoi, digunakan untuk memakai siwak. Kenapa? Membersihkan seluruh daripada bau mulut kita, memutihkan gigi kita, menguatkan gigi kita, mencerdaskan pikiran kita, menguatkan pandangan mata kita. Bahkan dalam siwak tersebut ada dawa di dalamnya, ada obat di dalamnya, dapat menghilangkan daripada penyakit ginjal. Mengobati dalam perut kita, dalam isi perut kita, pencernaan daripada zat yang ada dalam siwak tersebut. Dipakai kepada orang-orang yang utuh giginya, yang kuat giginya, memakai siwak tersebut. Bukan dipakai oleh orang yang tidak punya gigi. Bagaimana caranya kalau orang tidak ada gigi, gimana pakai siwak? Tidak disunnahkan, tapi disunnahkan pada orang yang giginya sempurna, dipakai dengan secara rata. Cara memakai siwak Nabi sudah mengajarkan. Ulama-ulama telah mengikutinya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan tangan segini, terus kemudian tangan begini. Jadi cara pegang siwak begini. Begini. Lalu kemudian digerakkan. Kayak model 8, huruf 8. Baru naik ke langit-langit, lalu kemudian kembali ke lidah. Itu disunnahkan. Kemudian siwak itu, setiap yang kasar, apa saja yang kasar, kalau kita tidak memiliki siwak, apa saja yang kasar? Kain, yang kasar, kemudian kita gosok untuk mengganti daripada siwak. Jangan tiap hari lupa pakai gosok. Enggak, maksudnya sekali-sekali aja. Tapi kalau tidak ada siwaknya. Dengan tangannya siapa? Tangannya orang. Gimana caranya tangan? Dan lain-lainnya. Itu memakai siwak. Karena apa? Pengganti daripada, sekarang sudah modern, sekarang sudah Masya Allah, zaman kita ini pakai sikat gigi. Tapi lebih afdol siwak. Justru kuat
gigi orang-orang terdahulu, giginya para sahabat, giginya para tabi'in, giginya para ulama, giginya orang-orang solihin, giginya orang-orang yang sudah tiap hari mengerjakan sunnah baginda Rasulullah dengan siwak, maka itu lebih kuat, lebih hebat daripada orang-orang yang memakai sikat gigi. Saya tidak melarang untuk memakai sikat gigi, tidak. Tapi pakai sikat gigi dan pakai siwak juga, itu lebih afdal. Karena apa? Fadilahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, "Lau, apabila aku tidak memberatkan umatku, maka kuwajibkan umatku untuk memakai siwak. Kalau aku tidak beratkan umatku, maka aku wajibkan untuk memakai." Tapi ini Nabi tidak. Nabi tahu, Nabi mengerti tentang siwak, tentang umat-umatnya yang tidak mampu untuk melakukan siwak. Nah, maka disunahkan siwak fi kulil hal, dari segala hal apapun, perbuatan apapun, perilaku apapun, dimanapun kita berada, jangan lepaskan siwak. Karena siwak itu bisa menyelamatkan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Apa sebabnya? Karena orang-orang solehin ketika memakai siwak, waktu wafatnya, mau meninggal orang-orang tersebut, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT, maka siwak itu diberikan di mulutnya yang sudah kering, karena sakaratul maut sangat dahsyat. Ketika dibasahkan siwak tersebut lalu dipempelkan di bibirnya, maka mudah untuk mengucapkan kalimat indah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan siwak dapat memudahkan ucapan kalimat syahadat kita ketika kita akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu siwak. Maka gunakan siwak. Jangan engkau remehkan siwak. Nah, dicuci setiap 1 bulan atau setiap hari dicuci, diganti setiap 40 hari. Ganti siwak lagi. Jangan itu terus. Tapi kalau siwaknya orang-orang solihin, siwaknya para orang-orang yang dicintai oleh waliullah, siwaknya Habib Soleh Tanggul, siwaknya Al-Habib Abdurrahman Segaf, siwaknya orang Fagil Mugaddam, disimpan boleh, itu berkah. Disimpan pun berhari-hari kita pakai, tidak masalah. Tidak masalah, karena siwaknya orang soleh, mendapatkan keberkahan boleh. Tapi kalau siwak daripada kita biasa, orang-orang biasa, kita ambil untuk dipakai, maka itu hukumnya makruh, karena takut jijik. Tapi kalau orang solihin, tidak masalah, maka itu dibolehkan. Makanya, ayo rame-ramekan kita memakai siwak. Ayo hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam memakai siwak. Karena kalian akan memakai siwak, berarti kalian telah mencintai Nabi Muhammad SAW, menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman, yang bertakwa, karena orang beriman itu pasti mengikuti sunnah baginda Muhammad dan tidak pernah meninggalkan sedikit pun daripada sunnah Nabi Muhammad, ya, dalam keutamaan dalam bersiwak fi kulli salat, setiap salat, setiap beribadah kepada Allah, gunakanlah siwak tersebut. Semoga kita semua di dalam melakukan daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu berupa siwak, dan kita tidak tinggalkan daripada itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dan ridhonya, mendapatkan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, khususnya di dalam memakai siwak tersebut. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.